Pancasila itu bukan ideologi. Oke. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi Baik. kesepakatan aja. Jadi Bagaimana yang saya mengatakan tanya, kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu. Bubarin BPIB, salah dia. Historical dia nggak ngerti. Kalau Anda Sejak kapan istilah negara berideologi? Bung Karno nggak pernah menyebut ideologi Pancasila, dia sebut filosofis Grundslag, dasar filosofi, bukan ideologi. Pak Harto pernah bilang enggak, Harto bilang asas tunggal, asas bukan ideologi itu. Jadi siapa yang mulai ngomong Pancasila adalah ideologi? Di situ justru yang saya persoalkan. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena ideologi itu dia mesti komprehensif. Mengatur segala hal sampai ke soal-soal yang tadi pandangan etis warga negara. Kan itu saya bilang tadi cuman komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi. Di seluruh dunia nggak ada negara yang berideologi. Kenapa? Karena logikanya kacau. Ideologi itu adalah keyakinan orang, bukan keyakinan negara. Oke. Apalagi keyakinan presiden. Jadi kata ideologi, bahkan dulu kata ideologi itu yang di Perancis itu, Bung Rocky, liberalisme itu ideologi bukan? saya terangkan itu sebagai catatan kaki nanti ya. Di Perancis kalau orang bilang itu seorang ideolog. Ideolog artinya orang yang pelongo. Karena nggak mampu berpikir maka dia fanatik pada sesuatu. Itu literasi mulai dengan situ abad 17. Akhir ideologi adalah olok-olok terhadap orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang pelongo itu namanya ideolog gitu. Dungu maksudnya. Itu saya mau terangkan dulu soal-soal yang orang kacaukan. Sekarang saya balik pada pertanyaan ini. Ini ada 3 politisi. Kapan Pancasila disebut ideologi coba? dua Oke. 2 politisi 1 kiai. Iya, politisi yang kiai dan kiai yang politis itu. Jadi kekacauan ini justru yang mesti ditampung oleh NU buat cari kapan Pancasila berubah menjadi ideologi negara tuh. Oke. Di mana? Nah, itu masuk di situ. Oke. Itu umpan saya, bukan umpan, masukan Oke. buat saudara-saudara tuh. Jadi di situ kekacauannya. Ideologi dianut oleh manusia yang hidup karena itu dia punya keyakinan. Yang berkeyakinan orang. Negara nggak mungkin berkeyakinan. Oke. Negara tuh barang mati, konstruksi hukum. Ngapain negara berkeyakinan? Jadi boleh dibicarakan, boleh diuji kembali, Ya, boleh sekarang saya masuk pada soal itu. Sekarang boleh nggak Pancasila diubah tuh? Boleh aja. Kenapa? Karena dimungkinkan oleh konstitusi. Konstitusi Presiden bilang NKRI harga mati. Yang mana yang harga mati? Wong lambang negara bisa diubah. Bendera bisa diubah. Bahasa bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu tadi, bentuk negara. Cuma kalau kita bilang berhenti republik, ya udah gak ada gunanya konstitusi itu. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan saya bisa diubah dengan persyaratan ABCD. Berarti seluruh soal di situ bisa diubah kecuali bentuk negara. Pancasila ada di dalam konstitusi apa tidak? Ada dalam konstitusi. Berarti kalau konstitusi berubah ya Pancasila juga ikut berubah. Baik. Tentu kita mungkin jangan dirubah. Bukan soal jangan, bukan soal imperatif jangan, tapi potensi berubah itu bahkan disediakan oleh konstitusi. Baik. Jadi saya kasih PR pada saudara-saudara politisi plus kiai supaya bicara dengan akal sehat itu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Oke. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi Baik. kesepakatan aja. Baik. Jangan diajukan sebagai Baik. ideologi. Kalau saya terangkan kontradiksinya lebih gila lagi kalian lihat tuh bahwa Oke. sila pertama bertentangan Baik. dengan sila kedua, kedua bertentangan dengan macam-macam. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rocky, kalau ideologi Pancasila masih bisa diperdebatkan, berarti nggak salah juga dong kalau misalnya ada ideologi-ideologi lain yang masih bisa didiskusikan, kayak misalnya ideologi komunisme dan khilafah. Apa Bapak nggak takut ditangkap polisi? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa. Rocky sebelum dijawab dulu Bung Rocky sebelum nanti Pak Yai dan Mas Budiman akan menanggapi. Coba Anda jawab dulu. Ya, saya pikir apa yang mau jadi soal takut
Saya nggak tahu, saya mungkin juga takut itu. Tapi saya lebih takut kalau saya nggak bisa menjawab itu pada polisi itu. Dan saya tahu saya bisa menjawab, maka polisi akan batalkan nangkap saya. Oke. Mas Budiman, gimana melihatnya? Jadi memang kalau kesepakatan bersama ya bisa saja. Yang disebutkan Rocky berkali-kali, kalau ibaratnya ilmu itu adalah basic science. Tentang kimia, tentang matematika, tentang fisika, dan segala macam. Sementara saat kita berbicara berbangsa, bernegara, kita sudah bicara applied science. Analoginya sains terapan. Jadi memang, kalau pertanyaannya kenapa Rocky sudah bicara basic science, bahwa semua bisa diubah kecuali republik, bagi saya, dia setengah matang juga. Nggak cukup radikal. Bukan saya yang katakan, konstitusi bilang begitu. Ya, bentuknya bukan saya loh. Artinya, saya ingin mengatakan. Anda legislator nggak ngerti bahwa yang bilang itu konstitusi. Ya, tapi artinya, kalau kita bicara di atas konstitusi apa? Konstituen. Di atas konstitusi apa? Konstituensi. Kenapa kita nggak masuk pada bilang konstituensi? Artinya gini, secara filosofis atau secara metodologi, Rocky setengah jalan. Kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja? Secara radikal tidak, menurut logiknya, menurut basic pemikirannya, bahwa semua hal bisa diubah. Kalau seperti itu, kita jelas dalam mengkategorikan pembicaraan malam ini. Kita mau bicara hal yang sangat dasar, bahkan tidak perlu berbicara konstitusi. Oke, you mau sampai di situ? Ya. Oke, saya layani coba. Oke. Sehingga ada garis batas apa yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya saya mau berbicara dulu. Pancasila, soal Pancasila ya. Garis batasnya. You bilang mau semua, kenapa dibatasi sekarang? Nah, karena ini saya berbicara giliran saya dan Anda tidak memanfaatkan Anda setengah jalan dalam soal radikalnya pemikiran Anda. Dan Anda tidak manfaatkan. Saya jelas garisnya. Kita berbicara soal aplikasi. Kita bicara soal bagaimana metode. Saya mengatakan bahwa saya tadi kasih Pancasila saya batasi. Saya mau jelaskan tentang Pancasilanya. Singkat saja Mas Budiman. Kalau Anda, apa yang Anda pahami Pancasila? 5 sila? Kalau Anda menganggap bahwa itu ideologi, salah. 5 sila itu bukan ideologi. Ideologi Pancasila di mana? Bung Karno tidak sekedar berbicara soal filosofi Grundslag. Oke. Bung Karno bicara juga tentang metode berpikir manusia. Baik. Dan itu sumbernya adalah pidato 1 Juni 45. Makanya kita harus tarik juga. Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita apalkan tiap hari, tapi dalam pidato 1 Juni. Baik. Disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Baik. Dalam metode berpikir. Justru itu Jangan dia bukan ideologi. Karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Jadi masih bisa Jadi itu yang saya diperbincangkan. terangkan Oke. tadi. Anda benarkan kan? Enggak, Jadi bagaimana yang saya mengatakan tanya, bahwa kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia nggak ngerti. kalau Anda mengatakan satu ide bisa menjadi ideologi, kalau dia punya aspek etis dan punya metode berpikir. Baik. Ya, pertanyaannya sekarang, Rocky mengatakan 5 sila itu bertentangan. Ya kalau dia letakkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia letakkan dalam konteks pidato 1 Juni kelahirannya, Baik. ya, Anda akan melihat sesuatu lain, Anda akan melihat sebuah alur dan logik yang lain. Di situ ada ideologi, di situ ada filsafat, di situ ada metode berpikir, bahkan ada metode perjuangan. Baik. Bahkan ada metode perjuangan. Iya, Apakah betul. alur itu, Dan Bang? gini, Oke. saya terangkan ya. Iya. Kalau itu you mau ambil konsekuensinya, bahkan pada waktu itu Supomo juga mengucapkan, membahas filsafat itu, dan dia pakai filsafat fasisme. Jadi you mau bilang bahwa di dalam Pancasila ada fasisme juga. Benar memang. Oke. Saya ingin Bang Zulfan, saya oke. bicara 1 Juni ya. Nah, saya bukan minta apa yang kata konteks Supomo Bang ya. Zulfan. Saya bicara Mas 1 Budiman, Juni. oke, Mas Terus Budiman. bicara pidato 1 Juni oleh Insinyur Mas Soekarno, Budiman. bukan oleh Supomo. Oke. Baik. Terus 1 Juninya apa ideologi yang diucapkan oleh Bung Karno? Tunggu. Ya, Ideologi atau bukan? Ideologi itu ada unsur narasi, ada unsur etis, ada metode berpikir, ada metode berjuang, ada metode mengorganisasikan negara. Coba you terangkan, 1 Juni. coba you terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 tuh. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni itu ada dalam konstitusi apa enggak? Pidato 1 Juni diterima sebagai sebuah bentuk pidato yang udah kita sepakati bersama hari ini. Kita Ada peringati. di dalam konstitusi apa enggak? Sudah kita peringati bersama. Ada di dalam konstitusi apa enggak? Oke. Yang Oke. ada cuma 5 sila itu, bukan pidato Bung Karno yang dijadikan dasar konstitusi. 5 sila itu yang dipasang di konstitusi. Baik.
adendum segala macam, pidato itu nggak ada pentingnya dari segi ilmu konstitusi. Baik, saya mau ke saya harus ke Bang Secara Zulfan. konstitusi nggak bilang. Oke. Pidato itu 1 Juni, konstitusi dibuat 17 Baik, Bu. Agustus, Di 18 atas Agustus. konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPUPKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Oke. Itu disepakati kan? Konstituen itu Meskipun baru tidak dipilih ya. Gini ya. Iya, iya. Konstituen itu konsep Coba yang deh. buat gini nih saya terangkan. Federalis, ya, enggak. Saya minta Anda Dokumen ganti-gantian. Federal Amerika, Oke. Baik. Hamilton, Washington, Apa? Jefferson, mau tanya. Oke. Apakah kemudian Amerika menjadi tidak sah ketika mereka berdebat? Memang nggak yang sah. kemudian dalam Oke. dokumen-dokumen Memang. federalis yang melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Oh tidak, konstituen melahirkan konstitusi, Oke. bukan konstitusi melahirkan Oke, konstituen. kita akhiri perdebatan Anda ini. salah melahirkan, Iya. mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Oke. Konstituen mendahului konstitusi. Saya Bung terangkan Rocky ya. singkat saja, Bung Rocky singkat Saya saja. terangkan, sangat singkat saya terangkan Iya. buat saudara Coba Budiman itu. buktikan satu konstitusi. Mas Budiman, biar Tidak, gantian. Saya akan buktikan. Ya, buktikan. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan, yang Ya. disebut dalam 45, Ya. nggak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Oke. Jadi, begitu cara Itu berpikirnya. konstituensi bangsa Indonesia. Oke, Mas Budiman Bangsa saya minta. Indonesia lahirnya Oke. kapan? Konstitusi pembentukan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Baik. Bukan konstitusi melahirkan Iya. konstituen. Anda salah. Saya butuh Bangsa fatwa dari Kiai Anda untuk sangat menyetop legalistik perdebatan formal. ini kayaknya. Oke. Anda sangat legalistik Baik. formal. Saya kira Bang Zulfan, ideolog, Saya kira ideolog. gantian. Ini juga ideolog. Gini, ya, Oke. satu menit Ini aja. perdebatan Jadi, nggak habis ini Benar. bahayanya Ini bahaya dianggap Rocky adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Iya, iya, Proses iya. sejarah, Oke. proses historis, value, etis, Baik, Mas Budiman. dari sebuah komunitas dari masyarakat menjadi bangsa, Oke. menjadi republik. Mas Ada lagu Bentuk bilang konstitusi. begini. Rocky dan Mas Lagunya bilang begini, 17 Agustus 45 lahirnya bangsa. Jadi Anda bilang bangsa Indonesia lahir sebelum 17 Agustus 45. Ganti lagunya. Oke. Lagunya Baik, yang salah itu. Bang Zulfan, Lirik Bang Zulfan, salah, lirik salah, singkat saja lirik untuk salah. menutup dialog kita hari ini. Ya, Untuk ya. menutup dialog kita.